Pasar yang curang. Pasar Mekah tidak pernah tidur, meski di bawah terik siang atau dingin malam gurun. Orang-orang berdatangan dari setiap sudut Jazirah Arab, kafilah dari Syam, pedagang dari Yaman, dan suku-suku Arab yang ingin menukar gandum, kurma, atau ternak. Suara sandal di pasir, teriakan penjual, derap unta, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang tidak pernah terdengar, ketidakadilan. Said berjalan menyusuri pasar, matahari terik di punggungnya. Ia telah belajar membaca tanda-tanda pasar, tanda yang tidak tertulis di kitab manapun, tetapi tampak jelas bagi mereka yang mau melihat. Timbangan yang sengaja dimiringkan untuk merugikan pembeli. Batu kecil yang diselipkan di kantong timbangan. Harga yang berbeda untuk orang yang sama, tergantung asal suku atau nama keluarga. Uang palsu dan janji kosong. Said menunduk. Ia ingat nasihat Warakah, jika kebatilan terasa terlalu penuh untuk ditampung dunia, saat itulah tanda akan datang. Pasar Mekah tampak penuh kebatilan itu. Di salah satu sudut, seorang pedagang muda bernama Harith menimbang kurma dengan tangan gemetar. Ia tahu sebagian besar pembeli tidak peduli dengan kejujuran. Lebih sering, mereka peduli dengan siapa yang bisa menipu lebih lihai. Seorang lelaki tua dari suku besar mendekat. Tangannya gemetar karena usia, tetapi matanya tajam. "Berapa harga kurma terbaikmu?" tanya lelaki itu. Harith menyebut harga sesuai kualitas. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu merogoh kantongnya dan mengambil sebutir uang, lebih sedikit dari harga yang Harith sebutkan. "Ini cukup," katanya sambil menaruh uang itu di tangan Harith. Harith menelan ludah. Ia tahu menolak akan membuatnya kehilangan pelanggan dan mungkin keselamatan. Ia tahu menerima adalah menjual harga diri. Ia menerima. Setiap transaksi adalah pertaruhan moral. Setiap sen adalah kompromi dengan nurani. Di sisi lain pasar, Salma sedang membawa air minum untuk tuannya. Di antara kerumunan, ia memperhatikan seorang pedagang perempuan yang mencoba menjual kain sutra. Perempuan itu menempelkan wajah ceria, tetapi matanya sedih. Ia tahu bahwa setiap tawar-menawar dapat berakhir dengan hinaan. Seorang pembeli lelaki menatap kain itu dan menuduhnya terlalu mahal. "Engkau menipu," katanya. Perempuan itu menunduk, wajahnya memerah, tangan gemetar. Ia tidak berani membela diri karena suara perempuan dianggap tidak berarti. Salma menahan napas, hatinya sakit. Ia menyadari bahwa di pasar ini, bukan hanya timbangan dan uang yang curang. Dunia sendiri curang terhadap yang lemah, perempuan, anak-anak, dan budak. Said mendekati pasar ternak. Di sana, pedagang dan pembeli saling teriak, menawar, dan terkadang saling menipu. Seekor unta dijual 2 kali, kuda ditukar dengan berat yang tidak sebanding, dan daging kadang dicampur pasir. Said melihat seorang anak kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun, menangis di sudut, karena kuda yang dijual ayahnya dicurangi pembeli yang licik. Anak itu tidak dipedulikan, tangisannya dianggap biasa, bahkan lucu bagi sebagian orang. Said berlutut di samping anak itu. "Jangan menangis," katanya lembut. "Dunia ini tidak selalu adil, tetapi kejujuranmu tetap milikmu." Anak itu menatapnya, mata penuh pertanyaan. Apakah ada yang peduli? Said tidak menjawab, karena ia pun tidak tahu. Ia hanya menggenggam tangan kecil itu, berharap sedikit ketenangan bisa datang melalui kehadiran. Di tengah pasar, seorang pedagang kaya dari suku besar sedang menipu pembeli dengan trik lama. Ia menumpuk batu kecil di bawah timbangan emas. Setiap gram yang ia ambil dari pembeli adalah keuntungan baginya dan kehinaan bagi korban. Seorang pedagang miskin bernama Ishak menonton dari jauh, wajahnya penuh kemarahan dan frustrasi. Ia ingin menegur, tetapi takut. Di Mekah, melawan pedagang kuat sama artinya dengan kehilangan kehidupan. Ishak menarik napas panjang dan menunduk. Ia mengutuk dirinya sendiri karena harus membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Namun ia tahu bahwa menantang orang kuat berarti bencana, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk keluarganya. Di sini, Zaid menyaksikan hal yang sama berulang kali. Pasar bukan hanya tempat jual beli, ia adalah arena moral di mana ketamakan menang, dan kejujuran menjadi barang langka. Suatu sore, Waraka datang ke pasar, sendirian. Ia tidak datang untuk membeli atau menjual, tetapi untuk mengamati. Ia berjalan perlahan, menatap pedagang dan pembeli. Ia melihat Harith, pedagang muda yang menimbang kurma dengan hati-hati. Warakah mendekati Harith. "Kau masih menimbang dengan jujur?" tanyanya lembut. Harith menatapnya. "Aku tidak punya pilihan," katanya.
Jika aku tidak menipu, aku tak akan bisa bertahan hidup. Warakah mengangguk pelan. Ia tahu dilema itu. Dunia jahiliyah tidak ramah pada orang jujur. Tetapi ia percaya bahwa satu tindakan kejujuran, sekecil apapun, adalah awal perubahan. Kau tidak sendiri, kata Warakah. Kejujuranmu adalah cahaya kecil di tengah gelap ini. Harit menunduk, air mata hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa nilai moralnya dihargai, walau hanya oleh satu orang. Di sisi lain pasar, Salma menatap dari kejauhan. Ia melihat bagaimana perdagangan memengaruhi setiap lapisan masyarakat, tidak hanya pedagang, tetapi juga pembeli dan budak yang ikut menanggung konsekuensi. Ia melihat seorang ibu yang mencoba menjual bayinya karena hutang. Pembeli tersenyum licik dan menawar harga lebih rendah dari yang seharusnya. Ibu itu menangis, tidak berdaya. Salma menunduk, hatinya hancur. Ia tahu bahwa pasar Mekah adalah cermin dari dunia, penuh tipu daya, ketamakan, dan kesewenang-wenangan. Said berjalan melalui lorong pasar yang sempit. Ia memperhatikan pedagang yang menipu, pembeli yang korup, dan orang-orang yang diam karena takut. Pasar adalah sekolah moral yang kejam. Di sini, anak-anak belajar menipu, perempuan belajar diam, dan lelaki belajar bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tidak ada yang bisa mengubah ini? Apakah dunia ini selamanya seperti ini? Di balik pertanyaan itu, Said merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan bisikan samar di hatinya, seperti janji yang belum terucap. Suatu hari, keadilan akan datang, dan pasar yang curang ini tidak akan abadi. Di malam hari, Warakah duduk sendirian di puncak bukit dekat pasar. Dari sana, ia bisa melihat seluruh Mekah, lampu-lampu kecil, orang-orang yang masih sibuk, dan suara pasar yang jauh terdengar. Ia menarik napas panjang. Dunia ini penuh kebatilan, katanya lirih. Tapi bukan berarti tidak ada kebaikan. Setiap kebenaran, sekecil apapun, adalah awal dari perubahan. Ia menatap langit, berharap ada tanda, sedikit petunjuk bahwa ada harapan bagi mereka yang jujur. Di bawah langit malam itu, Said, Harit, Salma, dan Warakah semua menatap arah yang sama, masing-masing dengan doa dan harapan yang berbeda. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia penuh kebatilan, cahaya bisa muncul dari orang-orang yang menolak menyerah pada kezaliman. Pasar Mekah mungkin curang, pasar itu mungkin mengajarkan ketamakan dan kebohongan. Namun di antara debu, batu, dan timbangan yang miring, ada manusia yang masih percaya pada kejujuran, dan itulah benih perubahan yang suatu hari akan tumbuh.